Sekarang menurut saya prinsipnya kan tinggal kita lanjutkan yang lebih apa yang sudah bagus ya kan, dan kita perbaiki yang kurang bagus. Karena, saya anak buahnya Pak Prabowo, ya saya berpandangan bahwa wakil saya itu harus mendukung program-program pemerintah pusat. Salah satu opsi itu CCTV karena gini, ada orang yang secara psikologis ketika Mhm. ada kamera, dia takut Betul untuk betul berbuat betul. jahat. Betul Jadi betul. saya belajar dari Amerika, saya lihat Amerika itu dia meningkatkan aktivitas di area tersebut seperti acara olahraga, apa segala macam. Jadinya itu mengurangi anak-anak mudanya untuk berbuat jahat. Saya rasa itu juga salah satu opsi. Iya. Karena kendalanya setelah saya juga apa namanya, saya pelajari, jadi, taman-taman fasilitas umum ini dibangun, berikutnya tidak ada anggaran untuk perawatan. Nah, ini kan Iya juga iya iya, betul makanya betul betul tadi saya betul. sampaikan, kita perlu kolaborasi dengan siapapun itu, termasuk legislatif. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat PR, kali ini di Ngobrol di PR bareng saya Kania, akan kedatangan tamu, calon wali kota Bandung. Bisa dibilang calon wali kota Bandung ini termuda di Bandung. Kita perkenalkan, Dani Wiryanata. Ini Kang Dani Wiryanata, halo, Halo, apa kabar Kang alhamdulillah Dani? baik, Gimana tadi? sampurasun. Hampurasun. Gimana tadi perjalanan ke Bandung ya, khususnya ke Bandung gimana, macet nggak? Lumayan, ya kita masih sama, tadi keluar tol Paster lumayan macet, Iya, juga ya ini karena mungkin hari kerja, iya tapi benar hari benar. weekend juga sama sih ya macet, Iya, weekend, hari kerja, apalagi jam-jam kerja sebenarnya Bandung itu sebenarnya macet. cukup macet ya gitu. Katanya bilang hampir sama kayak Jakarta kalau macetnya gitu Bandung. Kayaknya lebih asik macet di Bandung ya, Iya, daripada di daripada Jakarta di ya. Jakarta Kalau ya. kata orang Bandung mah, liar muter-muter cenah Iya di Jakarta iya mah iya gitu katanya, kayak iya. gitu. Boleh nih, mungkin sobat PR ada yang udah tahu, ada yang belum tahu gitu. Siapa sih Kang Dani ini? Boleh diperkenalkan terlebih dahulu nih. Siapa sih sebenarnya Kang Dani ini? Gitu. Ya, nama saya Ridwan Dani Wiryanata, saya putra asli Sunda karena ada nama Wiryanatanya, Ya. dan saya, kader Partai Gerindra, menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di DPP Pusat Partai Gerindra, dan juga, saya sebelumnya memang bertugas sebagai sekretaris pribadi Pak Prabowo Subianto. Nah, ngomong-ngomong soal, karir nih, gimana sih awal mula karir Kang Dani bisa Ya. tiba-tiba masuk nih ke Gerindra atau awalnya gimana dulu mungkin, bisa diceritain? Ya, saya dulu, ikut organisasi saya partainya Gerindra, dulu ada namanya Tunas Indonesia Raya, TIDAR. Jadi, Partai Gerindra ini punya sayap partai namanya TIDAR, saya ikut di situ, ikut belajar organisasi dulu setelah lulus SMA dulu. Berarti itu tahun berapa Kang? Tahun 2009, 2009 2009 ya, 2009. karena pemilu pertama dulu Iya. waktu Gerindra berdiri ya, 2008, 2009 dulu kita ikut pemilu, ya awalnya di situ. Dulu ya kita sebagai ya kader lah di organisasi tersebut, terus kemudian singkat cerita saya bergabung di DPP Partai Gerindra 2012, 2013 sampai 2015. Habis itu saya jadi sekprinya Pak Prabowo 2015 2015. sampai 2020. Gitu. Oke. Jadi lumayan ya karirnya, Iya, sudah cukup lama dibangun gitu ya untuk, di dunia politik iya, mungkin ya. iya, Nah terus, saat jadi sekretaris Pak Prabowo nih, iya, mungkin ada yang kepo juga nih, sebenarnya kalau Pak Prabowo ini di, istilahnya mah di luar pekerjaannya gini, iya, orangnya seperti apa sih? Apakah, suka bercanda kah atau gimana gitu Kang? iya. Sebenarnya suka bercanda Suka bercanda? beliau. Beliau tuh orangnya humoris. Humoris? Humoris, Oke. kan kadang ada stigma di luar sana, wah Pak Prabowo itu galak, suka marah-marah. Tidak Betul. sebenarnya, Pak Prabowo itu hanya tegas Mhm. dan, beliau itu marah karena suatu kesalahan yang kecil.
Jadi yang saya belajar ya dan Iya. selama saya mendampingi. Kenapa? Ya karena mungkin bagi beliau ketika kita salah dari hal yang kecil pasti hal-hal yang besar itu akan berdampak. Betul. Jadi ya sebenarnya itulah. Beliau orangnya humoris kok, suka Iya. bercanda. Sebenarnya mah lebih ke tegas mungkin ya, bukan karena kan, Ya, dinilai dari orang, "Wah, aduh serem nih, gimana nih?" Padahal sebenarnya heeh, enggak, lebih ke tegas aja. Mungkin tegak, dari basic beliau yang, sebelumnya militer, militer gitu kan mantan ya. komandan pasukan khusus, Betul, ya kayak mungkin. gitu. Jadi seperti itu. Terus ngomong-ngomong juga nih soal Pak Prabowo nih ya, saya baca nih beberapa komentar Ya, di sosial media tentu terutama di PR lah. ya, Ini katanya Kang Dani ini titipan dari Pak Prabowo, apa benar? Gitu. Ini diklarifikasi nih di sini nih sama biar warganet nggak titipan. mikirnya Enggak, aneh-aneh gitu kan. enggak. Kalau di Gerindra itu tidak ada istilah titipan, Hmm, tapi ditugaskan. 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 Karena kita ini sebagai kader partai, tentunya ketika partai, apalagi pimpinan menugaskan untuk maju, ya kita harus siap. Gitu, Betul. jadi nggak ada titipan. Oke, Kan tetap lanjut. nanti yang akan milih rakyat, Betul, ya betul, kan? betul, Gitu. betul. Sama ini nih ada pertanyaan yang, mungkin kekinian ya. Hmm, Kalau di medsos nih viral nih pertanyaan ini. hmm. Kenapa Bandung? Wah, Kenapa Bandung nggak kota-kota lain gitu? ya, ya. Ya karena yang paling utama saya punya historis di sini dan sebagai orang Jawa Barat tentunya untuk punya misi besar nantinya ya pasti kan setiap tadi ya setiap kader partai politik punya istilahnya punya apa namanya misi Tuh. dan bertingkat. Nah, jadi Kota Bandung ini kita lihat memang ya satu ya memang ibu kota dan juga penuh dengan historisnya Iya. dan juga ya ciri khas Jawa Barat ya Kota Bandung. Betul, betul banget nih. Istilahnya mah Bandung tuh seksi gitu. Di Seksi. di mata masyarakat seksi gitu Bandung tuh, gitu kan. Mangga Kang diminum dulu Hmm, sebelum lanjut ke silakan. pertanyaannya selanjutnya ya. Ya, Tadi tuh kan ngomongin soal visi. Udah ada belum sih visi misi untuk ya. jadi calon wali kota? Ya, bicara visi misi itu kenapa belum istilahnya tertera, karena memang kan dalam sistem demokrasi kita untuk maju itu kan ya harus mencukupi Hmm. kursinya di apa legislatif atau di parlemen. Tentunya karena saat ini posisinya Gerindra belum mencukupi, tentunya kita akan mengajak kawan untuk berkoalisi Iya, partai iya. lain. Nah, disinilah nanti kita akan duduk bareng dengan tim koalisi, tim pemenangan untuk menentukan visi misi. Tapi untuk kita mengetahui apa saja program-program yang ingin kita jalankan, kita sudah siapkan. Sudah Gitu. siapkan. Sudah pasti. Salah satunya boleh di-spill nggak apa? Spill. Spill salah satunya aja. Ya, tentunya kita bicara mengenai masalah kota pada umumnya lah, Hmm. ya kan? Untuk apa mengatasi banjir, Betul. mengatasi kemacetan, ya kan? Terus Hmm. juga mengatasi permasalahan lapangan pekerjaan gitu. Terus juga apa namanya lingkungan hidup kan kita sudah siapkan itu Iya, iya, iya. berdasarkan turunannya. Gitu. Nah, soal koalisi nih, Kang. Ya. Udah ada yang serak belum sih dari beberapa partai gitu? Udah kayak, wah ini kayaknya bisa nih gitu. Udah ada belum calon-calonnya gitu? Ya. Apakah Hmm. warna kuning, biru, hijau gitu kan? Udah ada belum sih, Kang? Ya terus terang karena gini, karena saya di sini melibatkan tentunya unsur partai yang ada di Kota Bandung, yaitu ada DPC, kalau di kita Dewan Pimpinan Cabang. Tentunya saya menyerahkan apa namanya untuk komunikasi dengan partai lain untuk menentukan arah koalisi tentunya kepada DPC silakan mangga dan juga tentunya kita juga setelah ada komunikasi dengan partai lain kita tanya Betul. ke pusat gimana gitu. Iya, Jadi iya. tetap sebenarnya pusat. Pusat yang Kalau tadi menentukan. ditanya serak ya udah ada. Udah Cuman ada. kalau istilah kita namanya masih di kantong. Iya. Jailah. Masih dirahasiakan Masih ya, masih dirahasiakan. dirahasiakan. Ya, Oke. ya. Nah,
Kan kalau misalkan tadi kan bilang kan ditunjuk, Hmm, langsung gitu kan. hmm. Nah, terus apa sih yang membuat Kang Dani ini percaya nih gitu bakal insya Allah lah gitu, bakal jadi wali kota Bandung gitu? Apa Ya, sih yang membuat percaya gitu trigger-nya? ya. eh, saya terus terang dalam waktu 5 tahun dengan Pak Prabowo itu waktu yang menurut saya ya sebenarnya singkat dan tidak singkat, tapi saya belajar banyak di situ bagaimana kalau kita bicara lebih luas ya. Iya. eh, Pak Prabowo pada saat itu atau kader Gerindra atau kalau kita dikasih kepercayaan untuk apa namanya memegang suatu amanah dari Iya. masyarakat tentunya kita insya Allah tahu. Jadi saya optimis kalau saya diberi kepercayaan, kita tahu mau bergerak seperti apa. Kita, ya yang paling utama memang kita mengajak masyarakat Iya, untuk betul. sama-sama berkolaborasi. Kemudian karena Bandung ini ibu kota provinsi Jawa Barat, tentunya kita harus ngajak juga komunikasi ke level provinsinya. Bagaimana apa yang bisa dikoordinasikan, apa yang bisa kita apa namanya bangun, dan tentunya satu lagi kita juga harus mau mengajak pemerintah pusat berkomunikasi. Betul. Jadi dalam hal konteks pembangunan, dalam hal konteks kita punya visi dan misi untuk Bandung yang lebih maju, saya rasa ya kita berkolaborasi untuk itu saya yakin. Dan sekarang menurut saya prinsipnya kan tinggal kita lanjutkan yang lebih apa yang sudah bagus ya kan dan kita perbaiki yang kurang bagus dan apapun itu ya kita insya Allah bisa berkolaborasi gitu. Tapi udah ada belum sih, kalau tadi kan partai nih Hmm. koalisi, udah ada belum sih wakil yang, wah kayaknya udah sih dapat namanya gitu, udah ada belum? Hmm. Atau udah ada yang mepet-mepet belum? Kalau mepet-mepet, ya saya bilangnya bukan enggak lah, kita komunikasi sama semuanya, Komunikasi. saya udah ketemu hampir semuanya, Oke. mereka baik, orang baik, Hmm. mereka bagus-bagus, punya program-programnya dan ya makanya nanti kita tetap serahkan ke pusat Ke pusat, gimana. balik lagi ke pusat. Kalau kalau serak sih ya ada, Ada kan ada. kita ditanya saran, Betul "Gimana betul kalau betul. ini?" "Oh ini gini gini gini." Ya setiap itu kan pasti ada plus minusnya, Iya, tapi ya balik lagi, kita mau menang, kita harus benar-benar hitung, gitu. betul. Tapi Kang Dani sendiri nih, Mmm. punya nggak sih kriteria wakil wali kota? Ya Ada nggak tentunya kriteria? kita, lihat ciri khas kota kita dan ciri khas juga kita sebagai negara dan bangsa tentunya, ya yang pasti harus kita mengenai keagamaan, tentunya mereka harus berakhlak. Yang kedua harus sepakat mengenai tadi Pancasila, Betul. Undang-Undang Dasar 45 itu kan prinsip dasar sebenarnya ya. Iya. Dan juga karena saya anak buahnya Pak Prabowo, ya saya berpandangan bahwa wakil saya itu harus mendukung program-program pemerintah pusat nantinya. Dalam Mmm. artian, ya harus inline gitu. Karena saat ini Pak Prabowo alhamdulillah diberi kepercayaan oleh masyarakat Indonesia ya. Jadi program itu kan kemarin sudah menjadi janji politik. Betul. Dan siapa yang bisa mensukseskan? Yang bisa mensukseskan adalah kepala-kepala daerah yang mengerti dan yang mendukung program-program tersebut tentunya. Jadi Betul menurut betul betul. saya syaratnya itu aja, gitu. Sama Oke. ya jangan apa namanya, jangan inilah, jangan maju karena punya niat untuk memperkaya diri. Udah, itu Nah, aja sih. iya, bener. Ngomong-ngomong soal memperkaya diri, Hmm, kan kota Bandung nih bisa dibilang tahu Gotham City kan? Udah pernah denger kan hmm. kota Bandung tuh Udah. terkenal dengan kota Gotham City. Ya, Karena apa? Karena mungkin beberapa waktu lalu ada hmm, pemimpin yang dari kota Bandung hmm, terjerat kasus korupsi, hmm, terus banyaknya begal, hmm, terus, jujur Kang, ini saya mengalami sendiri gitu. oke. Lampu pencahayaan di Bandung ini Hmm, sangat-sangat kurang, apalagi di kawasan Dago, tentunya kan tuh hmm. bisa dibilang jantungnya kota Bandung lah, siapa sih yang nggak tahu Dago gitu, Ya, daerah Bandung gitu kan. ya, Itu sangat-sangat gelap. Nah, oke. gimana sih mengatasi hal tersebut gitu Kang, Oke, untuk ke depannya satu-satu gitu? ya, Iya, dari mulai korupsi. iya, Saya rasa gini, kalau korupsi itu bisa diatasi dari apa namanya, kita membuka
sistem keuangan yang, transparan, ya kan. Betul betul. Kalau saya nanti, ya saya tinggal ikutin aja caranya Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau libatkan BPK, KPK berkantor di Oke. Kementerian Pertahanan. Jadi soft enggak, itu Iya. satu. Maksud saya, ya kita samalah kayak minum obat, lebih baik mencegah kan. Betul. Kita buat sistem pencegahan yang optimal untuk itu semua dan juga, eee, untuk sistem-sistem mungkin pengadaan atau revitalisasi, saya rasa sekarang sudah hampir semua ada yang, PSE Iya. bentuk barangnya. Jadi itu menurut saya udah baik dan, ya kalau menurut saya untuk oknum-oknum tersebut kita juga harus lihat dari berbagai sisi, apakah kesejahteraannya sudah tercukupi, karena kan ada orang yang, aduh gajinya ini, tapi gimana pensiunnya. Nah ini Nah, juga betul 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 harus betul. kita suarakan sebagai, ya nantinya, apa namanya, birokrat, eksekutif, legislatif nih harus duduk bareng, gimana solusinya untuk kita mengurangi, ya. Terus tadi mengenai apa, penerangan jalan. Penerangan jalan. Ya balik lagi saya rasa ini ibu kota pasti ada anggarannya di provinsi dan ada Betul. anggarannya di Pemkot, Pemkot. iya betul. Tinggal, ya kalau saya sih nanti, terang-terangan aja, kita jelas-jelas aja, siapa yang kerja, misal, apa namanya, perusahaan X, ya udah kita pantau, kalau enggak ya kita coret, kalau perlu ya kita suruh aja cek BPK anggarannya gimana, kan gitu. Betul. Soalnya kan Bandung juga disorot nih banyak wisatawan yang datang ke Bandung gitu. Hmm, Karena ya banyak lah gitu, ya, yang untuk mendatangi wisatawan tuh banyak banget kota Bandung. Apalagi kan, apa namanya tuh, apalagi di sini nih, di pusat, di Asia Afrika, di Jalan Braga, itu ya, banyak banget wisatawan. Jadi sayang banget kalau misalkan fasilitas publik hmm. itu kurang diperhatikan oleh pemerintah gitu Iya, kan ya. betul betul. Apalagi di sini banyak, apa, bangunan bersejarah, ya. Betul 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 Iya iya. betul. Terus tadi apalagi satu lagi? Soal ini Kang, mungkin, geng motor sih, lebih ke Apa? geng Geng motor, motor. begal, yang Oh, iya gitu-gitu iya tuh iya. masih ada gitu, Kang. Iya iya, ya, mengenai geng motor saya rasa sebenarnya saya tidak menyebut kriminalitas itu dilakukan oleh geng motor Iya. dan sedikit dari mereka juga sudah ada yang, menjadi ormas, Iya. tapi balik lagi namanya kriminalitas itu dilakukan oleh oknum, saya Betul. tidak mau men-judge itu dari geng motor ataupun tidak, tapi pada intinya adalah, eee, kita bisa kita bisa menciptakan, keamanan itu mungkin dari sisi, ya mungkin kita bisa perbanyak kamera dan juga saya juga ada bicara dengan kawan-kawan dari dewan, saya tanya, "Gimana kalau misalnya nanti saya diberi, apa, kepercayaan, saya mau tambah insentif untuk anggota Polri." "Bisa Kang." "Oh Mmm. ya itu nggak masalah." Jadi itu opsi juga dan setahu saya dari Polrestabes Kota Bandung tuh sudah ada Mhm. dibentuk, mereka ya bisa berkeliling ya untuk Tim patroli. Prabu gitu, Prabu, tim betul. Prabu. Nah, kenapa, salah satu opsi itu CCTV, karena gini, ada orang yang secara psikologis Mhm. ketika ada kamera, dia takut Betul untuk betul berbuat betul jahat. betul Jadi, betul. ya maksud saya itu salah satu bentuk dan upaya dan juga menurut saya ya, kalau masih ada terjadi seperti itu, saya tidak ragu untuk memberikan instruksi atau apapun itu, atau himbauan untuk dihukum sesuai aja. Iya. Jadi, ya intinya kita harus menciptakan lah rasa aman. Pemimpin itu harus memberikan keamanan untuk masyarakat, bagi saya. Karena kan ya tadi sudah dibilang juga CCTV, karena ada Nah, beberapa kasus yang, wah ini begal gini-gini segala macam, tapi buktinya nggak ada, CCTV-nya nggak iya ada gitu. iya Jadi makanya. mau gimana gitu, Iya, polisi juga apalagi mungkin. sekarang udah zaman teknologi kok, iya kan? Betul betul, mungkin polisi juga bingung untuk menangkap siapa sih sebenarnya Iya orangnya kalau nggak ada buktinya gitu iya, kan, kayak betul. gitu. Apalagi sekarang kalau udah ke-capture, kelihatan platnya, kita bisa cek kok, polisi bisa cek, pasti cepat. Iya. Tapi ya di balik itu semua, menurut saya tidak hanya dari CCTV-nya, tapi perlu kita dorong aparat untuk bisa melakukan patroli yang ya semaksimal mungkin gitu, terutama ya di jam-jam rawan ya. Nah, bicara jam rawan juga, Mhm, saya rasa untuk area-area yang kira-kira teridentifikasi, kira-kira ada kriminalitas tinggi di betul. situ, saya belajar dari Amerika, saya lihat Amerika itu dia meningkatkan aktivitas di area tersebut, seperti acara olahraga, apa segala macam, jadinya itu mengurangi
anak-anak mudanya untuk berbuat jahat. Saya rasa itu juga salah satu opsi. Iya. Jadi kawasan tersebut jadi ramai sama kegiatan yang lebih positif gitu ya, Betul Kang, ya? betul betul. Oke. Iya, fasilitas olahraganya ditambah. Iya. Ya, Sama ini sih, Kang, apa? sebenarnya, di kita ini kan mungkin, pemimpin-pemimpin sebelumnya Hmm, udah ngebangun salah satu fasilitas olahraga misalnya di beberapa taman di Bandung, ya, taman fitness hmm, gitu. Jadi untuk, masyarakat biar olahraganya di taman aja gitu kan secara hmm, gratis gitu. hmm, Tapi nggak dirawat nih, Kang, gitu. ya, Apakah nanti, kalau jadi wali kota hmm, Bandung, apakah akan meneruskan, ya, eee, fasilitas ya memperbaiki fasilitas tersebut atau gimana nih, Kang? ya, Tadi kan karena kan balik dari yang tadi ya katanya pengen, eee, diaktifasiin lah ya. jalan-jalan sepi yang rawan gitu untuk Ya berkegiatan tentunya gitu. tadi, statement saya di awal bahwa saya ingin melanjutkan apa yang sudah baik. Jika memang ada fasilitas-fasilitas umum yang sebelumnya sudah ada, itu Betul. saya rasa sangat baik ya. Maksudnya karya-karya Kang Emil itu sangat baik dan kalau apa namanya, karena kendalanya setelah saya juga apa namanya, saya pelajari. Jadi, taman-taman fasilitas umum ini dibangun, berikutnya tidak ada anggaran untuk perawatan. Nah, ini kan Iya iya juga iya, betul makanya betul betul tadi saya betul. sampaikan, kita perlu kolaborasi dengan siapapun itu, termasuk legislatif, yang bisa membuat anggaran, mengajukan anggaran kan legislatif. Betul Jadi betul. kita, apa namanya, ya perlu berkomunikasi dengan teman-teman di legislatif gitu, Ya untuk biaya istilahnya perawatan. saling rangkul ya, Kang, Yes, ya, betul. kolaborasi. Nah, ngomongin soal tadi, Hmm, apa yakin apa? 5 tahun menjabat Hmm, bisa memenuhi hal-hal tersebut? saya optimis Optimis. saya optimis, bisa, saya optimis. Apa Ya, sih yang karena bikin udah buat banyak optimis? yang ini, Kang Dani nanti kalau jadi nggak ini loh tidur ya, ya itu resiko kita apa menjadi kader partai politik Ya, karena tujuannya kan itu. Ya bagi saya ya hidup cuma sekali, jadi ya saya udah melihat saya berada di samping Pak Prabowo, beliau begitu luar biasa mengabdinya kepada negara dan bangsa ini. Beliau sejak muda turun ke daerah peperangan, sekarang beliau ya terus berjuang sama bagi saya optimis, saya yakin. Karena ya, I know and how to do it, gitu. Gitu. luar biasa banget nih. Pertanyaan pamungkas, nggak pamungkas sih sebenarnya, pertanyaan terakhir nih ya. Apa sih harapan ke depannya Ya, untuk Kota Bandung? ya, kota Bandung tentunya dari sisi kotanya kita harus, apa namanya, kembalikan identiknya atau ciri khasnya kota Bandung sebagai kota, apa namanya, kota kembang, Tuh. kota inovasi, kota kreatif, kota yang rakyatnya ramah, kota yang bersih, kota yang sejuk, kota yang indah, itu yang mungkin dalam satu lingkup dan, eee, untuk itu makanya kita perlu, apa namanya, berkolaborasi karena prinsipnya kita punya impian untuk menata kota Bandung tanpa adanya keterlibatan masyarakat, itu tidak akan bisa. Dan juga ayo kita kembalikan budaya kita sebagai orang Sunda, sebagai orang Timur, ya kan. Orang yang punya toleransi tinggi, orang yang mau bernegosiasi, dan juga ya kita harus bangga lah sebagai orang Sunda. Karena gini, apa bedanya kita dengan Bali? Sama, ya kan, dengan kita, apa namanya, ya mereka juga sama punya kendala kemacetan, Betul. dan kita punya, apa namanya, pariwisata, mereka juga punya pariwisata, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengkombinasikan itu semua dengan budaya mereka. Jadi bersih, jadi indah. Nah, sekarang ini, apa, ya orang-orang Sunda ini agak sedikit meninggalkan itu. Nah, Ah, inilah yang kita harus kolaborasikan bahwa kita sebagai orang timur, kita orang yang harus cinta kebersihan, kita harus orang yang cinta terhadap lingkungan gitu. Jadi menurut saya, pesan dan kesannya adalah kita sebagai orang yang punya ciri khas, kita harus bangga, yaitu budaya Sunda itu dan ini yang menjadi
motivator kita untuk kita sama-sama menjalankan kehidupan berbangsa dan negara gitu. Sama satu lagi deh, Ya, pesan untuk orang Bandung nih, boleh? apa-apa? Untuk apa? Seorang Bandung, kan Ya, kalau bahasa Sundanya urang orang Bandung, Bandung, ya. ya. Apa sih, ada nggak pesan-pesan buat orang Bandung gitu? Pesan-pesan untuk orang Bandung, ya, ya itu kalau menurut saya sih orang Bandung harus bangga dia sebagai orang Sunda dan orang Bandung harus eh, dikenal bahwa orang Bandung ini adalah kreatif, inovatif, dan orang Bandung harus punya entitas bahwa orang Bandung ini adalah hebat-hebat dan menurut saya terutama di politik ya, Ya. orang Bandung ini juga harus lebih banyak lagi yang berkiprah di tingkat nasional sehingga dengan pengalamannya, dengan keahliannya nanti mereka bisa kembali ke Bandung untuk sama-sama kita bisa membangun kota Membangun Bandung. Bandung Ya, lebih baik gitu. gitu ya. Oh, satu lagi deh, satu lagi terus nih. Boleh. Ada slogan nggak sih atau ada Apa? kata-kata untuk hari ini gitu? Untuk hari ini? Apa ya? Untuk hari ini ya, eee, ya intinya untuk hari ini, di hari yang cerah ini, Asik, di hari yang cerah. cerah ini Iya, tanpa hujan, iya. eee, kita punya mimpi sebagai bangsa, apalagi anak-anak muda, kita punya misi, punya mimpi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Akan tetapi, mimpi tersebut harus juga kita, kita harus, punya motivasi terutama anak-anak muda, kita harus, yakinkan lagi diri kita bahwa kita anak-anak muda adalah nantinya yang pemilik Indonesia Emas 2045 ini. Kalau kita tidak, pintar, kalau kita tidak punya semangat, kita tidak akan bisa mencapai itu. Karena saatnya ini adalah saatnya kita menjadi bangsa yang take off. Dari bangsa berkembang, insya Allah kalau terwujud ini semua pertumbuhan ekonomi baik, insya Allah 2045 ini kita akan gapai dan kita mempunyai generasi emas sesuai dengan misi kita. Gitu. Yang lebih baik lagi ya Dan untuk lebih baik lagi. kedepannya Ya, gitu. ya. Terima kasih sekali Terima Kang Dani kasih. sudah menyempatkan ngobrol santai Ya, bareng saya gitu ya, di sini di Ngobrol di PR ya. gitu. Semoga sobat PR udah sreg ya. Semoga ya udah sreg dan Semoga udah tahu karena kan tadi juga udah banyak ngobrol nih sama Kang Dani. Nah, sobat PR untuk tahu lebih lengkapnya mungkin nanti ada berita-berita berkelanjutan terkait Kang Dani akan bersama siapa nantinya. Mungkin bisa pantengin terus Pikiran Rakyat. Dan kita akhiri saja ngobrol di PR kali ini. Saya Kania pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.